Udah. Oke. Oke. Ini ada ESP32 nih. Kelihatan kan? Yang ada LED merah sama biru. Di sini DHT11 DHT11 itu kan gara-gara data lainnya cuma satu, kan harus dikasih resistor 4K7 biar dia bisa di pull up. Kalau nggak dikasih 4K7 ini, dia tuh nanti nilai datanya tuh mesti langsung nariknya ke ground terus. Nah, di sini kan ada 3 kabel. Merah sama coklat itu power, ini VCC, ini ground. Pin ini kabel putih, ini buat itu buat data. Data nyambungnya ke GPIO 2. GPIO 2 itu nama Pinnya. Nama pin GPIO. Kan ada D4, D1 lah itu. Itu GPIO itu General Input Output, bisa tergantung namanya. Di sini D1. Kalau di situ GPIO 1. Terus lanjut. Ini kodenya Arduino ini juga, Pak. Ya, sebentar tak cari aneh dulu ya, Pak ya. Nah, kita coding Arduino pakai ini. Namanya IDE Sketch Arduino. Sebenarnya pakai Visual Studio bisa, Pak. Visual Studio Code itu loh. Ya, itu bisa. Tapi kan kamu pakai itu toh? Gonta ganti sih. Tapi nek pengen gampang ya Arduino ini bawaan langsung tempel aja nggak apa-apa sih. Tapi lama, loadingnya lama. Nggak apa-apa. Ini sambil nunggu loading tak jelasin yang itu dulu. Apa tuh yang Node-RED aja dulu ya. Ya. Apa Jadi itu kan Node-RED? Bentar. Apa itu Node-RED? Nah, Node-RED itu kan ini kalau di tempatku Node-RED-nya ini buat perantara dari Blink, yaitu ya Blink itu kan ya dah kan Blink itu kan kayak MQTT tapi untuk orang bodoh. MQTT itu apa? MQTT itu kayak itu yang buat kirim data telemetri. Lah MQTT itu buat data yang ukurannya kecil tapi harus interkoneksinya terus menerus. Jadi maksud MQTT itu adalah metode pengiriman data. Kayak protokol gitu. Jadi protokol pengiriman data. Jadi untuk mengirimkan data pun juga ada protokol. Tapi tidak perlu dipusingkan. Karena di situ nanti kita lihat tinggal cek option-optionnya mas. Jadi jenengan tidak perlu sampai detail seberapa cepat, cuma simpel saja cara mengakses menggunakan protokol MQTT seperti apa. Ya itu nanti ada di sini. Nanti iya tapi tidak sampai sedetail itu. Cuma namanya apa, cara apa. Kayak kita menggunakan crossover, PowerPoint gitu. Terus lanjut. Udah ya tadi MQTT, sekarang Blinknya itu Blink itu kayak MQTT tapi itu lebih sederhana dan bisa buat di Android juga. Blink itu kayak semacam interface untuk memadupadankan mengontrol segala sesuatu yang data dan bisa diinterfacekan dengan Android. Jadi kan kalau pakai Blink bisa dibuka lewat komputer, bisa dibukanya juga lewat HP. Jadi tidak perlu bikin software untuk bikin Android. Tidak usah. Jadi pakai Blink saja, satu interface Blink itu saja sudah cukup. Anda bisa dibuat APK. Jadi program untuk masuk ke dalam Android. Jadi dengan seolah-olah sudah punya kemampuan untuk mendevelop program di Android, di komputer gitu. Pakai Blink interface-nya. Terus ke Node-RED ya Pak sekarang ya. Jadi Node-RED itu sistemnya kayak Scratch, tahu nggak Scratch? MIT Scratch yang buat program yang buat anak. Mas Daniel tahu namanya Orange. Oh ya kayak Orange. Jadi kan dia node gini, kayak Lego nyambunginnya. Jadi kita ada
modul trigger. Modul trigger tuh kayak yang ngasih tahu berapa ini setiap berapa detik ini kita ngirim data ini. Kalau kita bisa lihat kan di settingnya ini namanya trigger message payload, berarti kan dia mau ngirim pesan payload. Payload itu isinya data yang kita mau kirimkan ke tampilan ini sama ke database yang namanya tes ini kan. Nah, di sini kita kan bisa set untuk repeat. Repeatnya intervalnya nih bisa dari berapa detik, berapa menit, bahkan sampai berapa jam, berapa hari bisa. Ya paling mentok berapa jam, tapi kalau misalnya di setting 72 jam, 24 jam gitu bisa. Terus di sini kan kita bisa lihat aku buatnya upload paralel, jadi sambil database-nya jalan, tampilannya ini juga ikut jalan. Nah, kalau kita belajar dari tampilan, ini mereka kan pertama request data dulu dari itu servernya Blink. Nah, ini URL-nya pakainya ini Blink ini dulu Blinknya di apa? Blinknya duduk. Saya tak buka emulatornya sebentar ya Pak ya. Sulit nanti tidak punya HP. Ini emulatornya Blink. Ini emulator Android ini. Iya. Nanti ini jangan dipikir kuliah loh Mas, ini cuma kalau bahasa matematikanya relaksasi ya. Ya, relaksasi. Ini belum kuliah nih, jadi cuma ya, gitu. Bentar Pak, ini loading dulu sebentar. Gak apa-apa. Tidak kesusu toh? Gak. Oke. Mohon dimaklumi PC-nya udah tua. Nah, linknya udah tak buka. Lagi loading. Nah, ini kan di sini kalau mau nyeting, kalau layout Blink ini tinggal diklik. Misalnya mau nyetel nama, tinggal nih ganti nama. Ini kan ada tulisannya pin kan, yang input itu, dia yang input itu. Ini bisa diganti. Misalnya mau kayak berapa. Ini kan kalau digital buat di konekin langsung Pak berarti. Kalau virtual tuh biasanya yang buat wifi itu koneksinya pakai virtual Pak. Jadi tempatku kan setnya V0. Jadi di codingku nanti settingannya tuh write to pin V0. Nah, di sini juga terus nah, ini juga sama tapi V1. Ini juga sama. Tinggal nanti masukin apa tuh namanya ESP-nya yang beda-beda. Nah, yang di graf ini yang agak beda. Tuh, elah. Oke. Oke, kan di graf ini kan kita bisa lihat ada yang namanya data stream kan, yang di tengah ini. Data stream itu artinya adalah datanya si Data inputnya buat input data. misalkan titiknya berapa, temperatur Iya. berapa. Ya, di stream. Jadi Di stream langsung. saya kamu minimize dulu yang Blinknya bos. Oke. Nah, Ini jadi saya mau tegaskan dulu. Ini kalau ini kan tidak kelihatan soalnya. Ini kan hidup ini. Humidity temperatur 2. Humidity temperatur. Ini kan ada 6 humidity temperatur. Nah, ini bukan artinya tapi 3 set. Tapi masuk kader. Ini masuk tapi hasilnya beda. jadi sama-sama dikirimkan. Yang satu masuk kader, yang satu masuk ke database. Nah, Blink itu adalah interface untuk masuk ke input output. Nah, database itu database MySQL.
database pokoknya. Tapi kita pakai yang sederhana aja. SQL aja. MySQL. Ini MariaDB pakainya. Oh, MariaDB iki. Ya, Betul lah. Ya wes MariaDB. Meetingnya nanti aku senyap yang ketiga. Oke. Saya. Adi, iya, kenapa? Anggrok. Iki aku tak ngirim meeting link ben anu. Oke. Ya, lupa. Bentar ya. Oke. Ya. Udah ya. Ya. Jadi yang satu masuk ke sekali lagi yang satu masuk ke handphone, yang satu masuk ke database. Jadi ya gitu. Enggak, Pak, itu salah, Pak. Pak, sebentar, Pak. Interupsi, Pak. Ini yang 3 ini kan masuk ke ini, Pak, dashboardnya, Pak. Ini. Oh iya, dashboard. Terus yang masuk ke Blink itu toh, juga kan diklik-klikan. Yang masuk ke Blink mana? Yang masuk ke Blink langsung, Pak. Dari Blink tinggal buka udah dari HP. Ya, Langsung. ya. Pakai servernya sana. Oh, pakai servernya sama. Sorry, Oh. Jadi nanti yang dari Blink itu coba lihat konfigurasinya. Konfliknya yang dari mana? Blinknya on kan. Oke, nah. Terus Ini kan masuk, berarti berarti tak logout dulu berarti, Pak. Ya, logout dulu. Nah, Sabar. ini Blinknya di logout toh. Ini login. Buka aja di sini. Ya. Ini pakai ini. Kok di custom masukin alamat itu servernya kita. Stop. Aku tak jelasin. Nah, ini di sini itu bisa buka servernya yang dari Node-RED ini. Ya toh, maksudmu ngono toh? Enggak, servernya ada sendiri. Server dudu kok, maksudnya sing masukin dari sensor itu kok. Oh iya, bisa pakai ini. Bisa dari itu. Nah, terus kemudian dari Blink ini itu dia ambil data itu kan arahnya yang mengarahkan siapa? Arduino-nya toh? Nah, dia ambil data dari Arduino kan gitu toh? Iya. Jadi server yang diarahkan oleh Arduino. Coba buka Arduino-mu coba. Ini kita bicara Blink dulu ya. Ini coding Blinknya. Nah, terus mana Blinknya? Tolong dibesarkan. Sora. So ya, oh ya, oke. Di sini sudah mana kode Blinknya? Kode Blinknya tuh, nah ini macam karena ini. Udah, ini doang, Pak. Out ini Blink bikin ini loh. Nah, itu nanti dari Arduino-nya sendiri. Ini kan program yang masuk ke dalam itu sudah diarahkan ke Blink. Nah, coba lihat autentifikasi SSD. Ini. Nah, ini autentifikasinya ini. Jadi udah dikasih kode khusus gitu. Nah, ada khusus. Password BB. Ya ini enggak ribet, tinggal copy paste kok. Tinggal copy paste semua. Enggak ya. Enggak repot pakai Blink. Enggak. Cuma kita copy paste aja autentifikasinya. Nah, itu autentifikasinya itu langsung masuk Blink. Jadi nanti dari HP-nya itu sendiri itu dia bisa langsung ambil data dari ini. Nah, sekarang Node-RED yang tadi saya salah menjelaskan. Node-RED dulu. Oke, nah, Node-RED ini ada 3 muara, ada 2 muara sorry. Tapi seolah-olah nulisnya ada 3 temperatur, CO2, humidity, ya. Nah, di dalam 2 muara ini itu yang satu masuk ke dalam database ini yang revisinya. Yang satu adalah untuk simulasi, untuk bikin grafik. Betul, untuk bikin grafik. Tolong tunjukkan grafiknya di. Ini kayak gini. Ini masih pakai gauge, jadi pakai biasa itu. Ya, untuk jadi. Dilihat ini prosesnya seperti.
Ini kan yang CO2 kan stuck di 590 kan karena dia kan yang SP321-nya kan dimatikan. Jadi kan dia blinknya ngirim datanya yang terakhir dibaca. Ya pokoknya intinya ini ya. Nanti dashboardnya bisa dipermanis lagi lah. Iya, Terus kembali lagi ke Node-RED. ini. Nah, sekali lagi Node-RED itu adalah satu pemrograman, satu interface pemrograman yang dia itu mengarahkan data itu kemana, mau ke Blink, mau ke database dan lain sebagainya. Gitu. Nah sekarang database. Oke. So ya, sebentar. Sebentar, Pak. Nah, udah langsung masuk. Nah sekarang kita kamu jelaskan connect ke database dari Node-RED gimana? Ya, berarti kan balik ke Node-RED dulu ya. Ini kan kita Bisa fokusnya tolong. ya, bentar. Tak full screen saja berarti. Nah oke lah gitu. Ini kan jadi kan kelihatan kan di sini. Di sini kan ada temperatur DB, ada query. Nah, temperatur nih buat itu kita ambil datanya dulu dari Blink Cloud-nya dulu. Terus query ini sebenarnya tuh kayak codingan. Codingannya nih cuman sedikit codingannya nih. Nah, ini langsung aku masukin perintah SQL. Jadi insert into temperatur berarti kan masukin data ini dan data-datanya kan data mentahan ini ke tabel temperatur, kolom temperatur. Udah, codingnya cuman nyambungnya gitu aja. Oke, close. Udah paham Mas ya. Sekarang lihat SQL-nya. Ini temperatur. Temperatur kayak gini. Kalau misalnya tak refresh, dia ikut nambah. Iya, sesuai intervalnya. Kebetulan masih ada yang error temperaturnya. Biasanya fluktuasi ya Pak. Gara-gara ketetesan pas bocor kemarin tuh loh Pak. Udah, itu intinya. Gitu dulu di. Oke, berarti udah dulu Pak. Ya, itu aja di. Saya enggak masuk ke teknis loh. Oke. Itu berarti presentasinya tak masuk ini. Dan Coba buka king gone nganu sik di. Cek kamu masih ya, share screen. Coba bukakan Sketch ID Arduino. Program yang dibutuhkan adalah Arduino ini. Ya, Sketch Arduino. Terus yang kedua adalah Blink. Coba lihat Blink. Blink. Ya, ini pakai simulator. Android bisa, iOS juga bisa, Windows bisa. tapi pakai emulator. Simulator. Tuh. Itu biar keren. Coba jadi APK-nya beli PD. Ntar Pak, kalau saya APK-nya ini tinggal di copy di sini ada link. tinggal downloadnya atau Pak? Ya, di Play Store. Ada, Play Store ada. Play Store dengan tag link NK. DLNK. Oke, kalau itu sudah beres, Oke. terus kemudian Node-RED. Nih. Oh, Node-RED ya Pak. Nih. Kamu under Linux apa under Windows? Linux Pak aku. Under Linux. Node-RED butuhnya Java sama Node.js pakainya. Ya bisa sih pakai Node-RED Windows bisa. Bisa.
kemudian pakai oke. Terus kemudian database-nya kalau MariaDB MariaDB. MyPSP admin itu aja lah, yang paling gampang ini aja itu PHP install ya. Install juga. Nanti kalau Aplikasi. kita ya apa Aplikasinya kalau mau pakai yang gampang Windows tuh XAMPP. pokoknya ini aja jenengan ketik ini aja sudah pasti. Nah, itu nanti kita akan kuliah. Pertama adalah instalasi dan lain sebagainya tentang. Nah, nanti Anda ambil temperaturnya, terus kemudian pekerjaannya Mas Daniel adalah ambil data temperaturnya. Nanti. Ya, gitu. Jadi nanti yang datanya ini itu bisa diekspor ke, ini kan tujuan ekspor di CSV untuk training gitu ya. Sama Pak nambahin Pak, dari Blink juga aslinya bisa ngimpor langsung, ekspor langsung juga Pak. Oh ya, tinggal pencet ini ekspor to CSV. Bisa ya. Jadi nanti tapi masalahnya adalah kita lihat ketersediaan sensor. Kalau sensor humidity udah ready heart rate, nggak apa-apa pakai heart rate ya. Ya betul. Jadi ini adalah relaksasi, cuma menunjukkan gini loh nanti kira-kira. Oh, terus kemudian nanti yang seriusnya nanti kita akan coba mungkin dalam minggu ini saya pikir sudah bisa dimulai nanti ya. Jadi nanti bisa, ini nanti tak upload ke YouTube, jadi nanti Pak Surya juga bisa lihat kira-kira seperti ini, ngobrol informal dulu sama Mas Jani, kira-kira menjadinya seperti ini, nanti masuk data dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar lebih kepada kalau dikasih sensor, jadi sistemnya tetap gini. Nanti kalau dikasih sensor A, jadi seperti apa? Sensor B. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam teknis. Jadi nanti gimana kalau sensor analog, nanti gimana sensor digital. Kebetulan ada contoh-contohnya ya. Jadi ya di embedded ya. Ada. Ada Pak, jadi Titin Pak. Minggu ini harapannya kan embeddednya sudah kelar, nanti akan kita bisa tunjukkan beberapa sensor-sensor yang lain. Oke. Intinya itu nanti kita nanti tim dari Magister Science Data nanti ke tempatmu ya. Kapan Pak? Kok ajari untuk install dependensi dan lain sebagainya. Tolong dipersiapkan. Oh iya Pak. Tadi iya kan Pak. Kalau kamu ada laptop itu enak gitu loh. Jadi nanti ajarkan install dan lain sebagainya. Iya Pak. Kalau misalkan tidak ada orangnya ya wis tak konen nggonmu wae melihat langsung kan PC-mu ning omahmu ngono lho. Iya. Karo ngopi-ngopi. Tak lari sih, tenang. Amin. Wah, soalnya daripada tak otong-otong ning kene. Gitu dulu. Iya Pak. Terima kasih. Oke Pak. Oke, ya. Siap Pak. Mas.